Sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Baik, untuk memulai kebaktian kita pada saat ini, kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sambut dari nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 247. Saudara-saudaraku, kita teguhkan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudaraku, nats pembimbing pada kebaktian minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Amin. Doa syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa, pemilik hidup kami. Tuhan Allah Bapa yang sudah menolong dan menyertai serta memampukan kami hari lepas hari untuk menjalani kehidupan ini dengan baik dan setia. Terima kasih kami haturkan kepadamu Tuhan. Terima kasih kami persembahkan kepadamu, ya Bapa, ungkapan syukur kami, segala kegembiraan kami melalui kebaktian ini. Berkenanlah kiranya Bapa menjumpai dan menyapa serta menyambut semua persembahan kami.
Terima kasih untuk hari yang baik dan indah. Terima kasih untuk sukacita dan kegembiraan dalam keluarga kami masing-masing. Untuk kemampuan dan kekuatan yang senantiasa Bapa taruh dalam tangan-tangan kami. Sehingga tangan-tangan kami dapat bekerja, melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Terima kasih untuk iman, untuk pengharapan yang tetap tumbuh di dalam hati ini, dalam diri kami masing-masing Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan yang kembali boleh terjadi di tempat ini. Kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami, saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menghibur. Inilah ya Tuhan segala sukacita kami. Ketika kami Engkau beri kesempatan untuk memasuki pekan yang baru, biarlah di pekan yang baru ini kami juga menemukan cinta kasih Tuhan. Dan memiliki kekuatan untuk mewarnai hidup kami juga dengan cinta kasih Tuhan. Yang kami bagikan, kami sebarkan ke tengah-tengah kehidupan sekeliling kami. Saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, kami serahkan dalam berkat-Mu Bapa. Segala syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ajakan pengakuan dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tiada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah saudara-saudaraku, kita mengakui dosa di hadirat Allah yang kita akan lakukan bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati melalui saat yang teduh. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin.
Jemaat kasih Tuhan, kini marilah kita mendengar firman Allah yang berkenan mengampuni dosa kita. Yohanes 3 ayat 16 bersabda, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara-saudaraku, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada semua saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, serta yang mencari keselamatannya hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Bacaan sinodal Gereja Kristen Pasundan hari ini mengajak kita membaca kitab Kejadian pasal 24. Kita akan baca ayat 34 sampai 38. Mari berdoa. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya ada sukacita yang sungguh besar dalam diri kami mendengarkan sabda-Mu, supaya ada kegembiraan hari lepas hari Tuhan dalam hidup kami ini, mewartakan firman-Mu melalui perilaku, melalui berbagai keputusan yang harus kami ambil. Biarlah nampak hadirnya firman Allah di sana. Kehendak Tuhan mewujud dalam tingkah laku sepanjang hidup kami, supaya kami menjadi berkat dan berbuah dalam kehidupan ini. Bapa, kami menantikan sabda-Mu saat ini di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kejadian 24 ayat 34 sampai 38. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sara, istri tuanku itu, sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita kembali masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah
berkebaktian walaupun harus memakai masker ya. Saya perhatikan, saya lihat semuanya memakai masker. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berarti kita berupaya terus-menerus untuk taat. Karena kita yakin, kita sungguh meyakini ajakan pemerintah, ajakan aparat yang mengatakan dan menegaskan bahwa menangkal COVID-19 yang efektif salah satunya adalah menjaga jarak, memakai masker, mematuhi physical distancing, menjaga jarak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun sedikit repot, kita terus berupaya untuk mematuhinya. Karena kita mengatakan kami ini adalah orang-orang yang taat. Saudara-saudara dalam Tuhan. Ketaatan itu memang perlu, ketaatan itu memang penting, ketaatan itu memang kita yakini sungguh berharga. Saudaraku, dan dalam rangka ketaatan kepada Allah, kepada gerejanya, kepada persekutuannya, pada saat ini kita datang ke gereja. Konon Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang memiliki alasan masing-masing untuk datang ke gereja. Saya ingin melihat Allah, saya ingin mengalami perjumpaan dengan Allah, saya ingin merasakan hadirat Allah. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, tetapi kita datang ke gereja untuk bisa menemukan tujuan kita tadi, kerinduan kita tadi dengan kerinduan yang sungguh-sungguh. Dengan ada rasa penasaran yang besar terhadap Allah. Kalau kita tidak menjumpainya, mendatanginya, beribadah kepadanya. Bila kita datang dengan ketidakpercayaan, dengan keraguan-raguan, tanpa rasa penasaran sedikit pun untuk bisa berjumpa dengan Allah, menemukan hadiratnya, kita akan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Kita akan kecele, kita akan kecewa. Karena itu sudah banyak Bapak Ibu Saudara, orang yang mundur, orang yang merasa gagal, orang yang kecewa, karena merasa tidak menemukan apa-apa dalam peribadahan. Hanya repotnya saja, apalagi zaman ini, kondisi seperti ini. Saudara dalam Tuhan, datang ke gereja dalam rangka mencari dan menemukan Allah yang menakjubkan dan mengherankan. Itu alasan kita ya. Kita berkata, saya datang ke gereja mencari, menemukan Allah yang menakjubkan dan mengherankan. Betul enggak Bapak Ibu Saudara seperti itu? Mengapa kita datang ke gereja sekali lagi? Karena saya ingin mencari dan menemukan Allah yang menakjubkan serta mengherankan. Saudara-saudaraku, atau mana yang saudara yakini? Karena Allah itu bagi saya menakjubkan, mengherankan, maka saya datang ke gereja untuk memuliakannya. Yang mana saudaraku? Saudara masih mencari? Atau saudara sudah mengalami kuasa Allah yang menakjubkan dalam hidup saudara, lalu datang ke gereja untuk memuliakan Allah? Saudara, kalau saudara-saudara datang ke gereja semata-mata untuk mencari Allah yang menakjubkan dan mengherankan, mungkin bisa kecewa. Karena bisa saja yang saudara temukan di gereja dalam persekutuan itu, dalam kebaktian itu adalah mungkin khotbah yang membuat saudara ngantuk, majelis jemaat yang salah baca mazmur, sound system yang gak pararugu. Kalau saudara mencari Allah yang menakjubkan, mungkin saudara kecewa.
Karena ternyata petugas kebersihan yang lupa ngelap kursi saudara, membuat pakaian saudara kotor. Anak-anak yang ribut lah. Itu mungkin yang hanya akan kita temukan. Saudara-saudara dalam Tuhan, tapi kalau yang kedua yang menjadi dasar kita datang ke gereja karena ketaatan kita. Bahwa karena bagi saya Allah itu menakjubkan dan mengherankan, maka saya datang ke gereja dengan penuh kerinduan untuk memuliakannya. Apapun yang terjadi di ruangan ini. Mungkin ada banyak kekurangan. Tapi saudara mungkin bisa menemukan dalam hati saudara. Majelis jemaat yang rajin ya. Teman-temanku yang setia. Mungkin saudara menemukan khotbah yang menyentuh hati, yang menghibur. Yang memanggil kita, meyakini kita untuk bersyukur sepulangnya dari tempat ini. Yang makin membuat kita merasa rindu. Memanggil kita untuk makin taat dan setia. Saudara, itu buah-buah ketaatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketaatan. Itulah yang diajak untuk direnungkan pada saat ini. Ketaatan yang seperti apa yang selama ini kita pegang. Kita jalankan. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kita sedang berkendaraan, bermotor atau bermobil. Mengendarai. Sampai di lampu merah. Lalu kita berhenti kan. Mengapa saudara berhenti? Oh, karena lampunya merah, Pak. Betul. Mengapa? Karena lampu merah saudara berhenti. Karena takut polisi, karena takut mendapatkan surat tilang, karena takut sanksi. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, tentu bukan kan? Atau mungkin masih seperti itu. Seharusnya yang menjadikan kita berhenti di lampu merah adalah kesadaran bahwa kelancaran lalu lintas itu adalah tanggung jawab bersama. Bahwa kelancaran lalu lintas itu adalah untuk kepentingan saya, untuk kebaikan saya, untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Taat yang mana Bapak Ibu Saudara? Yang masih saudara hidupi, jalani dalam kehidupan ini. Taat dengan dasar seperti apa Bapak Ibu Saudara yang saudara-saudara tunjukkan kepada Allah? Karena sama-sama taat. Taat dalam rangka meminta kepada Allah atau taat dalam rangka bersyukur dan menyukuri segala nikmat dan kebaikan yang sudah Allah taruh. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, bacaan Alkitab pada saat ini menceritakan tentang Abraham yang mencari mantu. Tapi dalam rangka ketaatannya kepada Allah, sebagai orang yang sudah dibawa oleh Allah dari negeri Ur Kasdim ke negeri Kanaan, ia berkata, aku tidak akan mengambil mantu orang Kanaan ini. Tapi orang dari sana, dari tanah leluhurku. Tapi aku tidak mau anakku pergi ke tempat leluhurku untuk bermantu ria di sana, untuk beristri ria di sana. Takut dia nggak mau pulang ke Kanaan. Bapak Ibu Saudara, itu dalam rangka ketaatannya kepada Allah. Ia sebagai orang yang sudah dipanggil dari Ur ke Kanaan. Maka ia berkata kepada bujangnya yang paling senior, yang paling setia, yang bernama Eliezer, pergilah kamu ke Ur Kasdim, ke tanah leluhurku. Ambilkanlah seorang wanita untuk menjadi mantuku, menjadi istri dari anakku Ishak. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya.
Abraham merasa langkah itu tepat, langkah itu baik. Abraham yakin bahwa yang terjadi adalah yang akan diberikan Allah sebagai istri bagi Ishak, anaknya adalah yang terbaik. Walaupun dengan cara seperti itu. Pergilah Eliezer. Ia juga bingung bagaimana memilihnya. Menentukan yang baik, yang kurang baik, yang cocok dan sebagainya. Tapi mereka, keluarga Abraham, Eliezer yang menjadi hamba bersama-sama dengan Abraham yang setia, yakin Allah akan menunjukkan. Mengapa sih ada keyakinan yang besar seperti itu? Karena selama ini Abraham menunjukkan ketaatan kepada Allah. Ia berjalan dari Ur Kasdim dulu sampai saat itu tetap taat kepada Allah. Ia merasa yakin Allah tidak akan memberikan yang tidak baik. Apalagi mencurangi, tidak. Keyakinan seperti itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena ketaatan kepada Allah, Abraham yakin Allah juga akan memberi yang baik kepadanya. Eliezer juga yakin, ya Tuhan, saya akan pergi ke Ur Kasdim. Pasti Allah akan menunjukkan cara dan jalannya. Betul Bapak Ibu Saudara, cerita ini menegaskan kepada kita, silakan dibaca selengkapnya. Mudah jadinya. Eliezer berdoa kepada Tuhan. Tuhan, yang mana wanita itu? Biarkanlah kalau saya meminta air di tempat, di sumur begitu ya. Dan kalau ada seorang gadis yang lalu mempersilahkan saya meminum air dari timbanya, lalu juga memberi minum air kepada unta-unta saya, biarlah Tuhan itulah perempuan atau wanita itu. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba datang seorang gadis yang bukan saja menawarkan air untuk Eliezer, tapi juga untuk memberikan air untuk unta-untanya. Semuanya jadi mudah. Dan ternyata juga luar biasa, perempuan itu yang bernama Ribka, ternyatalah bagian dari keluarga Abraham juga. Semuanya jadi mudah. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tangkap dan kita lihat, Allah menunjukkan buah-buah yang berharga bagi dan karena ketaatan Abraham selama ini. Saudara-saudara dalam Tuhan, oleh karena itu yang namanya ketaatan bagi Abraham itu bukan ujian, bukan Bapak Ibu Saudara. Ia harus melakukan ketaatan hari lepas hari sepanjang hidupnya kepada Allah, tapi ia bukan tempatkan sebagai suatu ujian yang memberatkan. Tapi ketaatan itu dipakai oleh Abraham sebagai kesempatan untuk membangun keakraban dengan Allah. Melaksanakan titah Allah, maunya Allah itu dipakai menjadi kesempatan membangun keakraban dan kedekatan saudara dengan Allah oleh Abraham. Itu yang diajak kepada kita sekalian untuk dilihat dan diteladani. Lihatlah buahnya, segalanya dimudahkan Bapak Ibu Saudara oleh Allah bagi Abraham. Tanggung jawab kita adalah taat Bapak Ibu Saudara kepada Allah. Bagian kita Bapak Ibu Saudara bukan menuntut kepada Allah, bukan. Bagian kita adalah taat, laksanakanlah, lalu nantikanlah. Allah akan bekerja untuk memberi yang terbaik. Kan biasanya yang kita lakukan adalah sebaliknya. Beri dulu Tuhan, nyatakan dulu Tuhan bahwa Engkau Allah yang menakjubkan, Allah yang baik, Allah yang menjadi sumber berkat, baru saya taat, gitu ya. Tapi Abraham nggak menunjukkan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Taat dulu, lalu mempersilahkan Allah bekerja. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, Allah dengan caranya sendiri menurut cerita kita
membayar ketaatan kepada Abraham. Berupa dimudahkan, dilancarkan hidupnya. Saudara dalam Tuhan, mari kita taruh dalam hati kita, dalam diri kita, bahwa kita dipanggil, diajak untuk memelihara ketaatan kepada Allah dalam diri kita. Dengan keyakinan ada suatu jaminan. Satu jaminan yang penting. Satu jaminan yang sungguh berharga bagi diri kita. Dalam tangan Allah. Dan Ia hendak memberikannya kepada kita. Sebagai buah-buah ketaatan kita. Bukankah itu sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang menjadi dasar bagi kita sebagai seorang anak misalnya. Yang taat kepada orang tuanya, kenapa sih harus taat? Kenapa sih mau taat? Karena ia merasa pada diri orang tuanya ada jaminan. Melihara dia, menghibur dia, memberi sesuatu kepada dia. Kita taat kepada pemerintah karena kita merasa meyakini ada jaminan dengan ketaatan kita di tangan pemerintah. Yang akan mengatur kita dengan lebih baik, mensejahterakan kita dengan lebih baik. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga ketaatan dalam rangka kita bertaat ria dengan Allah. Mari kita baharui Bapak Ibu diri kita, pemikiran kita bahwa taat itu bukan lagi menjadi sesuatu yang memberatkan, menjadi beban. Tapi contohlah apa yang sudah ditunjukkan oleh Abraham. Ketika itu yang namanya ketaatan sudah menjadi sesuatu yang biasa. Mendarah daging, sesuatu yang otomatis. Itu namanya kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Hidup ini akan sungguh terasa indah. Luar biasa indah. Ketika dikuasai atau diisi dengan berbagai bentuk kesetiaan dalam diri kita. Setia kepada Allah, setia kepada keluarga, setia kepada negeri dan bangsa, setia kepada persekutuan. Mulailah dengan ketaatan, berbagai-bagai ketaatan yang akan membawa kita pada gilirannya kepada kesetiaan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara diundang berdiri bersama dengan gereja dari segala waktu dan tempat. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa di balik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Biarlah masing-masing kini diberi kesempatan untuk menyatakan syukur, memberi dengan kerelaan hati. Kita nyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau dicaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah.
Angka beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Memandang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermain. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada tertanding. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari berdoa. Tuhan, buatlah kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa taat. Taat kepadamu Bapa, yang kami wujudkan menjadi buah-buah ketaatan ke tengah-tengah atau di dalam bagian-bagian kehidupan kami, keluarga, persekutuan, bertetangga, bernegara, bermasyarakat. Ya Tuhan Allah Bapa, biarkanlah kami senantiasa menemukan bahwa tangan Tuhan akan terus menolong dan menopang kami dalam sepanjang hidup kami, juga di pekan yang baru ini. Peliharalah kami dalam iman, peliharalah kami dalam pengharapan. Sebagai jemaat-Mu ya Bapa di GKP Cideres. Hadirlah senantiasa di tengah-tengah kebersamaan dan persekutuan ini ya Tuhan, untuk membangunkan kami hari lepas hari dalam iman dan dalam pengharapan. Untuk menjadikan kami saling terikat melalui kasih, kemurahan dan saling menolong. Tuhan yang Maha Baik, kami serahkan jemaat-Mu ini, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, satu persatu Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Ada saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang sakit, yang berbeban berat, yang bergumul. Ya Tuhan Allah Bapa, biarlah kiranya kemurahan-Mu senantiasa menerpa mereka. Sembuhkanlah yang sakit, berilah jalan keluar bagi yang berkekurangan. Bantulah semua anak-anak kami dalam suka duka perjalanan usaha mereka, perjuangan mereka. Berkati semua anak-anak kami hari lepas hari. Biarlah mereka makin menjadi anak-anak yang mampu melihat kebenaran Tuhan dan sedia bersujud kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, doa kami bagi semua orang tua kami, doa kami bagi kaum lansia, doa kami bagi
saudara-saudara kami yang mengeraskan hati terhadap panggilan kebersamaan dan persekutuan. Tuhan, doa kami juga bagi negeri kami, bangsa kami, pemerintah kami. Tuhan, doa kami bagi perdamaian dunia, bagi pergumulan dunia, para petugas keamanan, para petugas kesehatan. Ya Tuhan Allah Bapa, inilah pergumulan dunia pada saat ini, inilah keprihatinan kami pada saat ini. Biarkanlah tangan kasih Tuhan nampak, memberkati semua upaya-upaya manusia di muka bumi milik Tuhan ini. Kami berdoa untuk saudara kami Yohanes Sitorus yang Tuhan perkenankan mulai hari ini hadir bersama-sama di tengah-tengah kebersamaan jemaat untuk melaksanakan masa orientasi sebagai calon pendeta di Gereja Kristen Pasundan. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong serta memampukannya sedemikian rupa. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan, sertai kami di perjalanan. Terpujilah namamu Bapa di dalam Kristus, dan di dalam namanya pula kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, yakni jalanilah hidup saudara dengan mewujudkan ketaatan yang senantiasa baru dan kuat kepada Allah. Terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.